Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anton Ferdiansyah dari kelas Manajemen 21 Gabungan dengan NPM 21411071. Di sini saya akan menjelaskan satu materi, yaitu bagaimana kode etik penggunaan informasi teknologi dapat memiliki dampak positif dalam penggunaan teknologi. Yang pertama adalah pengertian dari etika teknologi informasi dan komunikasi merupakan sekumpulan azas atau nilai yang berkenan dengan akhlak, tata cara, adat, saran, santun. Nilai mengenai benar atau salah, hak dan kewajiban tentang teknologi informasi dan komunikasi yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat dalam pendidikan. Yang kedua, terdapat tujuan utama dari kode etik adalah memberi pelayanan khusus dalam masyarakat tanpa mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok. Tujuan teknologi informasi yakni untuk memberikan kepada manusia solusi dan kemudahan dalam menyelesaikan masalah, menghasilkan kreativitas, membuat manusia lebih berkarya jika tanpa menggunakan teknologi informasi dan aktivitasnya. Yang harus mematuhi kode etik informasi dan komunikasi adalah semua yang terlibat dalam hal itu. Penggunaan teknologi informasi dalam sehari-hari ini juga tidak lepas dari ancaman keamanan di dunia internet atau yang sering dikenal dengan cybercrime. Dan karena itu dibutuhkan etika-etika dan undang-undang dasar dalam penggunaan yang dapat melindungi pengguna dari berbagai macam ancaman-ancaman yang muncul. Selanjutnya yaitu resiko dan dampak negatif. Yang pertama adalah hacker dan cracker. Kata hacker pertama kali muncul dengan arti positif untuk menyebut seorang anggota yang memiliki keahlian dalam bidang komputer yang lebih baik ketimbang yang telah dirancang bersama. Menurut Mansfield, hacker didefinisikan sebagai seorang yang memiliki keinginan untuk melakukan eksplorasi dan penetrasi terhadap sebuah sistem, operasi dan kode komputer pengamanan lainnya, tetapi tidak melakukan tindakan pengerusakan apapun, tidak mencuri uang atau informasi. Sedangkan cracker adalah sisi gelap dari hacker dan memiliki ketertarikan untuk mencuri informasi, melakukan berbagai macam kerusakan, dan sesekali waktu juga melumpuhkan seluruh sistem komputer. Yang kedua, denial of service attack. Denial of service attack adalah suatu usaha untuk membuat suatu sumber daya komputer yang ada tidak bisa digunakan oleh para pemakai. Denial of server attack ditandai oleh suatu usaha eksplisit dengan penyerang untuk mencegah para pemakai memberi bantuan dari penggunaan jasa tersebut. Yang ketiga, yaitu piracy. Piracy adalah memanjakan perangkat lunak software. Dan yang keempat ada fraud. Fraud merupakan kejahatan manipulasi informasi dengan tujuan mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Biasanya kejahatan yang dilakukan oleh memanipulasi informasi keuangan. Yang keenam, terdapat gambling. Perjudian tidak hanya dilakukan secara konvensional, akan tetapi perjudian sudah marak di dunia cyber yang berskala global, dan kegiatan ini dapat diputar kembali di negara yang merupakan tech haven, merupakan seperti Cayman Island yang merupakan surga bagi money laundry. Dan yang keenam, mobile gambling, merupakan perjudian dengan menggunakan wireless device seperti PDAS, wireless table PCS, beberapa kasino online, dan poker online menawarkan pilihan mobile. Dan yang ketujuh, pornografi dan pedofilia. Pornografi merupakan jenis kejahatan dengan menyajikan bentuk tubuh tanpa busana, erotis, dan kegiatan seksual lainnya, dengan tujuan merusak moral. Sedangkan pedofilia merupakan kejahatan penyimpangan seksual yang lebih condong ke arah anak-anak, kill pornografi. Dan terakhir yaitu ke-8, data forgery. Kejahatan ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Dan selanjutnya yaitu peran kode etik. Organisasi memiliki suatu peran yang cukup berpengaruh dalam bidang profesi, misalnya yaitu membina, mengawasi organisasi profesi itu sendiri atau kelompok usaha. Yang kedua, membina kerjasama dengan pemerintah, masyarakat, profesi lain antar anggota. Dan yang ketiga, membina kerjasama dengan organisasi profesi sejenis
dengan negara lain atau internasional. Dan yang terakhir, membina, mengupayakan, dan mengawasi kesejahteraan anggota. Dengan demikian, organisasi tersebut bisa jadi sebuah standarisasi yang harus dipenuhi dan terpenuhi oleh suatu setiap anggotanya, agar terciptanya peningkatan mutu dalam IT secara global, sedangkan kode etik adalah suatu aturan atau norma yang dapat menunjukkan mana yang benar, baik, dan mana yang salah, dengan tujuan agar dapat berlaku profesional dalam melayani konsumen atau masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa peranan organisasi profesi dalam kode etik adalah sebagaimana standarisasi yang menaungi peningkatan mutu bagi kelompok usaha IT, di mana aturan-aturan dan kode etik yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi tersebut bersifat untuk semua kelompok usaha yang dinaungi dan wajib dipatuhi oleh setiap anggota dalam kelompok usaha tersebut, dengan jabatan yang dimiliki demi kemajuan kelompok usaha dan kemajuan IT dalam lingkup organisasi. Contohnya yaitu APKOMINDO, Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia, APJII, Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia, dan IPKIN, Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia. Selanjutnya terdapat contoh etika profesi dalam bidang teknologi informasi penjualan online. Transaksi di pasar online harus mempunyai peraturan yang harus ditaati pemakainya. Dalam dunia maya, semua user dan pemakai yang menjalankan bisnis dan memakai fasilitas IT dengan penuh tanggung jawab atas apa yang dilakukan dalam dunia IT. Demikian kita dapat menikmati kecanggihan dunia IT dengan aman. Dan selanjutnya, manfaat kode etik. Pedoman kode etik profesi sangat bermanfaat keberadaannya, karena membantu karyawan atau anggota organisasi dalam membuat keputusan yang sejalan dengan nilai-nilai perusahaan tanpa adanya aturan yang jelas atau pengawasan langsung. Kode etik dapat meningkatkan pengambilan keputusan dalam bisnis dan memudahkan karyawan untuk mandiri. Yang pertama, dapat menolong suatu pendirian dalam beragam suatu pandangan dan moral. Dan yang kedua, dapat membedakan yang mana yang tidak boleh dirubah dan yang mana yang boleh dirubah. Yang ketiga, dapat menyelesaikan masalah-masalah moralitas ataupun suatu sosial lainnya yang membingungkan suatu masyarakat dengan suatu pemikiran yang sistematis dan kritis. Dan yang keempat, dapat menggunakan suatu nalar sebagai dasar pijak bukan dengan suatu perasaan yang bikin merugikan banyak orang, yaitu berpikir dan bekerja secara sistematik dan teratur, step by step. Dan yang terakhir, dapat menyelidiki suatu masalah sampai ke akar-akarnya, bukan karena sekedar ingin tahu tanpa memperdulikannya. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.